Semuanya beli cat yang ketahanannya 12 tahun, beli cat yang ketahanannya 8 tahun, ada yang 18 tahun. Pas di dinding baru dipakai 2 tahun, paling kenceng 3 tahun sudah ngelontok warnanya pias pudar ngelepur. Nah itu kan jadi istilahnya ndak sesuai dengan keinginan. Padahal keinginan awalnya tadi pengennya awet, catnya bagus, kualitasnya bagus, jebule malah nggak bagus. Nah itu kadang kan kita sering berasumsi wah cat ini kurang bagus. Nah itu kan sebenarnya bukan berarti catnya yang kurang bagus, tapi proses pengecatannya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku, masih di channelnya Kaligrafi Mbah Kabul. Semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar segala aktivitas kegiatannya, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut saudara-saudaraku. Jadi di video kali ini Kaligrafi Mbah Kabul akan sedikit menjawab dari, berusaha lah ya saudara-saudaraku, berusaha menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku di kolom komentar untuk masalah cat dasar. Jadi di sini saya akan berusaha menjawab ya semampu saya, ya sebisa saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon ditambahi untuk saudara-saudaraku yang senior. Kalau ada yang salah-salah yang nggak penting nggak usah diambil yang penting aja saudara-saudaraku, yang perlu saja, yang menurut saudara-saudaraku bagus diambil, yang nggak bagus ya nggak usah dimasukkan dalam hati. Nah, kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Jadi di sini saya akan sedikit ini saudara-saudaraku, masalah cat dasar. Jadi ada di kolom komentar dari saudara kita yang nanya untuk masalah cat dasar. Ini menurut saya itu tak pikir-pikir penting juga ini. Makanya di video saya yang sudah saya luncurkan ini saudara-saudaraku, saya meluncurkan video itu yang pentingnya menggunakan cat dasar. Jadi untuk di video kali ini saya akan bagaimana efeknya itu, efek sampingnya istilahnya itu kan, dampaknya kalau tidak menggunakan cat dasar. Jadi baik itu pengecatan di tembok, baik pengecatan di besi yang minyak, yang water base, terus pengecatan di kayu, pokoknya jenis-jenis pengecatan. Jadi seperti apa kira-kira dampaknya kalau tidak menggunakan cat dasar? Istilahnya langsung dicat saja itu saudara-saudaraku. Jadi yang pertama itu, kalau cat dasar itu kan satu untuk memperkuat alias itu sebagai limper cut. Jadi di samping dia itu untuk perlindungan, kalau di dinding itu melindungi dindingnya, jadi dia itu bisa merekatkan cat, istilahnya membuat cat yang cat top coatnya itu bisa menempel alias merekat dengan sempurna. Nah maka dari itu dampaknya itu kalau tidak menggunakan cat dasar, itu efek sampingnya untuk kedepannya itu biasanya itu kualitas catnya itu tidak bertahan lama, alias bisa mudah ngelepur, alias mudah rontok. Itu bisa juga melentrong kalau catnya yang jenis catnya yang cat premium itu alamatnya belendong itu dampaknya yang sering terjadi itu. Jadi kita beli cat sudah mahal ini saudara, beli catnya mahal, kualitas catnya premium, catnya bagus, terus tidak pakai cat dasar. Jadi alangkah sayangnya catnya yang sudah beli mahal, aturannya bisa bertahan sampai di atas 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 18 tahun. Nah kalau cuman bertahan 1 tahun ataupun 2 tahun, paling kenceng 3 tahun. Jadi kan
apa namanya itu eman-eman, maksud saya saudara-saudara. Jadi eman-eman dan yang nanti di jangka kedepannya lebih boros, maksud saya itu lebih kerja 2 kali. Jadi sudah belum lama catnya kualitasnya nggak bagus, kalau yang ngelotok-ngelotok itu nanti servisnya lebih susah lagi. Nah terus apa namanya itu otomatis kan beli cat lagi saudara-saudara kalau pengen lebih tampilannya bagus lagi. Jadi biaya servisnya, ngupah tukangnya, terus apa namanya itu beli catnya lagi, mau dasari lagi, ngeroknya lagi, sudah waktu, terus biaya tukang, biaya beli cat lagi. Jadi itu yang apa namanya, makanya saya sering saya katakan itu fatal, itu maksud saya sudah. Dalam artian fatalnya itu ya nanti kita sendiri yang capeknya itu. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu saudara-saudaraku, tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal pengennya beli catnya sudah, wah saya beli cat yang ketahanannya 5 tahun. Semuanya beli cat yang ketahanannya 12 tahun. Beli cat yang ketahanannya 8 tahun. Ada yang 18 tahun. Pas di dinding baru dipakai 2 tahun, paling kenceng 3 tahun sudah ngelontok-ngelontok, warnanya pias, pudar, ngelepur-ngelepur. Itu kan jadi istilahnya ndak sesuai dengan keinginan. Padahal keinginan awalnya tadi pengennya awet, catnya bagus, kualitasnya bagus, jebule malah nggak bagus. Itu kadang kan kita sering berasumsi wah cat ini kurang bagus. Itu kan sebenarnya bukan berarti catnya yang kurang bagus, tapi proses pengecatannya yang belum sesuai dengan standarnya. Itu kira-kira seperti itu saudara-saudara. Kecuali kalau kita ngecatnya yang istilahnya ndak apa namanya ya ala kadarnya, yang apa kalau ya seperti kalau kita ngecat yang tidak apa namanya itu yang cuman ala kadarnya ya ndak masalah sih saudara-saudaraku. Tapi kalau untuk seperti kita mau ngecat rumah, apalagi rumahnya sudah banyak kan saudara-saudaraku, rumahnya yang dindingnya itu pakai acian. Wah itu saudara-saudaraku, pakai acian terus ndak pakai cat dasar, nggak pakai alkali sealer. Kalau dinding baru itu, kalau untuk dicat tembok itu kalau menurut saya bisa hampir wajib itu saudara-saudara, bisa dikatakan wajib. Soalnya sangat penting itu maksudnya saudara-saudara. Jadi acian itu kalau tidak dilapisi dengan cat dasar, cat undercoatnya itu tadi, ini aciannya ini kan di dalam acian itu ya kan tembok rumah itu biasanya mengandung semen, terus bata, itu kan otomatis ada jenis kayak garam-garam itu. Makanya kalau di cat dasar itu ada, kalau yang untuk cat dasar lapisan pertama itu namanya alkali sealer. Itu apa killer alkali. Itu kan sebenarnya ada jenis kayak garam-garam di dinding rumah itu. Nah, jadi untuk menanggulangi garam-garam, untuk menetralisirnya itu, bahasanya kurang lebih seperti itu saudara-saudara. Semoga bisa dipahami bahasa saya. Jadi untuk mempertahankan dinding ini, netralisir yang model-model garam-garam itu tadi, memakai cat dasar ini, karena yang mempunyai formulasi untuk menahan dari menghalu dari yang jenis-jenis alkali ya, model-model garam itu ya cat dasar ini. Kalau kita langsung cat pakai cat yang top coatnya itu, yang berwarna, yang ada warnanya merah, kuning, hijau, yang untuk penampilan cantik itu apa namanya, nanti yang catnya nggak bisa menempel sempurna, karena garam-garam itu kan jadi apa, ada jenis-jenis kayak garam alkalinya itu nggak terlindungi sama yang cat dasarnya ini tadi, nggak dinetralisir sama cat dasarnya tadi. Terus apa namanya, biasanya mudah lumutan kalau di luar, di eksterior itu mudah lumutan, mudah apa namanya jamur-jamur itu biasanya mudah berjamur-jamur, mudah lumutan.
Itu kan kalau dindingnya sudah bagus-bagus, baru pakai setahun 2 tahun 3 tahun sudah lumutan, itu kan ya kalau rumahnya rumah biasa istilahnya yang standar, yang kayak apa adanya, terus itu enggak masalah. Tapi kalau untuk saudaraku yang sudah rumahnya permanen, sudah bagus, beli catnya mahal, nah cuman gara-gara enggak pakai cat dasar, berakibatnya itu tadi, jadi penampilannya kurang bagus, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Waduh, jamur ini kan kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Itu terus bisa menimbulkan jamur tuh, mudah kena jamuran, mudah apa namanya, mudah kena lumut-lumut itu. Terus biasanya kalau cat itu yang belentong-belentong itu tadi, karena dia biasanya dinding rumah itu ada jenis kayak model kayak uap. Apalagi kalau yang rumahnya ini saudara-saudaraku daerahnya daerah yang daerah dingin lah istilahnya, daerahnya agak tingkat kelembapannya tinggi. Biasanya kalau di daerah-daerah yang mendekati kayak pergunungan-pergunungan yang daerah tingkat kelembapannya tinggi, itu kan cuacanya cenderung ekstrim. Nah itu sangat perlu sekali, coro bisa dikatakan wajib itu nganggo apa namanya saudara-saudaraku, memakai cat dasar. Itu karena jadi lembab itu kan tadi apa namanya, ngandung kayak jenis uap itu. Makanya kalau cat premium, catnya dia cenderung kan mengaret. Nah pas itu tadi nanti melentong-melentong, istilahnya belendung-belendung, apa kayak timbul kayak balon istilahnya, ngaret melentung terus. Nah itu kayak melepuh. Nah itu saudara-saudaraku, melepuh bahasanya itu kayak melepuh. Itu alternatifnya cuma 2 kalau yang jenis melepuh itu. Melepuh itu biasanya kalau satu itu aciannya masih baru sehari 2 hari langsung dicat dasar, habis itu dicat, itu ada harapannya melepuh, melentong itu, karena masih banyak uapnya itu di semennya, itu belum mati semennya itu istilahnya. Kalau bahasa saya, semennya belum mati, belum kering beneran. Ya kering di luarnya saja tapi dalamnya belum kering, belum mati bener semennya itu, aciannya. Nah kalau yang aciannya sudah kering itu tidak pakai cat dasar, nah itu bisa juga menimbulkan melepuh itu, melentung itu juga. Nah itu kan kalau dindingnya rumah sudah bagus terus melentung di pecet terus ditarik ngelontok, istilahnya kan itu bisa dikelontok ya kan, sayang ini saudara-saudaraku. Eman-eman catnya sudah belinya mahal, pengen kita ngirit tadi jebule tambah boros ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya secara geradakan, istilahnya sekilas pintas, itu cat dasar itu agak boros saudara-saudaraku, karena wayanya itu belinya 1 pail laju 2 pail istilahnya kan, sepel untuk cat dasar, sepelnya untuk itu cat yang top coatnya, untuk cat yang ada mempercantiknya itu. Nah tapi kan kalau nggak pakai cat dasar kan cuma 1, ngirit istilahnya gitu, istilahnya agak hemat. Tapi sebenarnya lebih hemat yang menggunakan cat dasar, karena kalau menggunakan cat dasar, kalau kualitas cat premium itu bisa sampai 5 tahun, maka itu biasanya kalau warantinya 5 tahun, insya Allah bisa bertahan sampai 5 tahun bahkan lebih, istilahnya seperti itu. Tapi kalau nggak menggunakan cat dasar itu ya tidak bisa dijamin, istilahnya seperti itu saudara-saudara. Makanya khawatir itu. Jadi terus apa namanya, berjamur tadi, mudah berjamur, belendong, terus biasanya warnanya juga mudah berubah, istilahnya enggak konsisten warnanya dalam jangka waktu yang lama, apalagi di eksterior. Sangat penting. Untuk itu sedikit sharing-sharing dari kaligrafi Mbah Kabul. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya bisa diisi di kolom komentar, ditambah-tambahi dari saudara-saudaraku yang senior. Kalau ada salah-salah kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.